Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 beranggotakan MP Sri Wulandari Alam, Umi Kalsum, Nurul Fadila Bafa Hasdia, dan Nisa Al-Makfira. Adapun presentasi kali ini mengenai teori belajar akan dijelaskan oleh Nurul Fadila Bafa Hasdia. Belajar merupakan upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan, sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu melalui studi, pengajaran, diskusi, latihan, atau bentuk pengalaman lainnya. Behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Teknik ini telah digunakan dalam pendidikan waktu yang lama dalam mendorong perilaku yang diinginkan dan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Teori behavioristik identik dengan stimulus, respon, dan penguatan. Contoh penerapan teori ini bergantung pada tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia, sehingga para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa. Guru tidak hanya memberi ceramah, tetapi juga contoh-contoh. Bahan pembelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana hingga tingkat yang kompleks. Hasil dari pembelajaran dapat diukur dan diamati, serta kesalahan dapat diperbaiki. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Teori konstruktivisme ditandai dengan adanya perubahan sistem pembelajaran yang awalnya memiliki konsep teacher center menjadi student center. Siswa menjadi fokus dalam pembelajaran, maka pendidik sudah harus mengondisikan rencana pembelajaran yang akan diterapkan sebisa mungkin dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Penerapan teori konstruktivisme dapat dilihat pada kurikulum yang disajikan, mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendetail kepada konsep-konsep yang lebih luas. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa, sehingga siswa dipandang sebagai pemikir yang dapat mengumpulkan teori mengenai dirinya. Selain itu, 4 pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik atau siswa dalam hal ini ialah memandang pengetahuan sebagai non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Serta dalam teori ini, belajar dikatakan sebagai penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna dalam pembelajaran yang dilalui. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori sosial kognitif menurut Bandura memiliki 3 variabel yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling berbalik antar variabel tersebut, yakni ada variabel personal, perilaku yang dinamakan dengan determinisme resiprokal, dan variabel tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar di atas menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif antara lain: yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong siswa untuk dapat berdiskusi berdasarkan apa yang diajarkan untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan dapat mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah dalam mengembangkan cara berpikir kritisnya. Adapun model-model pembelajaran
berdasarkan prinsip konstruktivisme ialah yang pertama ada discovery learning. Salah satu model pembelajaran kognitif yang paling berpengaruh ialah discovery learning milik Jerome Bruner yang dikemukakan oleh Slavik 1994, yakni siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Yang kedua ada reception learning yang dikemukakan oleh David Ausubel. Menurut Slavik 1994, dia berargumen bahwa siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan, dan beberapa siswa membutuhkan motivasi eksternal untuk dapat mempelajari apa yang diajarkan di sekolah. Teori yang ketiga ada assisted learning, punya peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif individu. Vijay menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui proses interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan sekitarnya, baik dengan manusia sebaya, kelas, maupun orang lain dalam lingkungannya. Yang keempat, terdapat model pembelajaran aktif learning, yang artinya pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kelima, terdapat accelerated learning. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, yakni Dave Meyer, menyarankan kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual. Untuk model pembelajaran yang keenam, terdapat quantum learning. Quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan interaksi yang ada di dalam maupun di sekitar momen belajar. Yang ketujuh, terdapat contextual teaching learning, yang merupakan hubungan konstruktivisme dan kontekstual, dan dilandasi oleh pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga dapat merekonstruksi pemikiran siswa. Untuk analisis kasus terkait meningkatnya motivasi siswa, yang pertama ada kasus Tania. Adapun solusi yang ditawarkan ialah Tania memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses, sehingga faktornya berasal dari diri Tania sendiri. Adapun rencana yang akan dibuat untuk menghadapi kasus Tania yaitu sebagai seorang guru, jika ada seorang siswa mengalami kasus tersebut, tentunya untuk melakukan pendekatan secara persuasif, menggunakan metode melalui bimbingan dalam mengatasi masalah, melakukan pendekatan untuk mengetahui kendala siswa tersebut, sehingga dapat mencari cara untuk membantu siswa dalam meningkatkan kepercayaan dirinya, serta membangun jiwa kemampuan dalam belajar. Adapun caranya yakni menerapkan model pembelajaran kontekstual, serta memberikan motivasi bareng dengan media pembelajaran yang dapat membuatnya tertarik. Misalnya, dia pembelajaran berbasis video maupun animasi. Untuk kasus Samuel yang kedua, adapun solusi yang ditawarkan ialah pada kasus di atas, Samuel memiliki sifat pekerja keras dan merupakan sosok pemimpin yang berprinsip hidup, namun di sisi lain Samuel memiliki efikasi diri yang rendah. Adapun rencana yang akan diberikan kepada Samuel untuk meningkatkan kembali efikasi dirinya yaitu yang pertama, berdasarkan teori kognitif sosial, sebagai guru kita harus mengamati Samuel dalam kehidupan sosialnya. Yang kedua, sebagai guru kita harus membantu Samuel mengembangkan rasa percaya diri akan kemampuan yang dia miliki tanpa harus takut gagal ataupun mendapat intervensi dari orang sekitar. Yang ketiga, membantu Samuel untuk belajar mengambil kontrol akan perilaku mereka sendiri. Dan yang keempat ialah merencanakan kegiatan kelas yang membuat siswa, terutama Samuel, terus aktif baik secara fisik maupun kognitif dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang interaktif. Untuk kasus yang ketiga, adapun solusi yang ditawarkan ialah pada kasus di atas, Sandra merupakan pribadi yang tenang namun cenderung agak sombong sebab selalu meremehkan keterampilan yang dimiliki oleh teman-temannya. Sehingga pada kasus ini perlu dibuat rencana agar Sandra dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga rencana yang ditawarkan ialah yang pertama, melakukan modifikasi pembelajaran berbasis kelompok agar Sandra
positif dan perilaku dia di sekolah, sehingga nantinya Samuel dapat menumbuhkan kembali semangat belajarnya di sekolah.